Hai hai hai. Tidak hanya di daratan, pembuatan bangunan pun ternyata juga bisa dilakukan di atas permukaan air. Tak jarang bangunan tersebut mampu membuat banyak orang terkagum-kagum. Meskipun dibangun di atas air, nyatanya bangunan-bangunan ini mampu berdiri kokoh di tengah derasnya air laut. Nah, di balik perkasanya pondasi tersebut, tentu saja setiap bangunannya memiliki proses yang berbeda-beda. Dan berikut ini, kami akan merangkum 5 bangunan di atas air paling megah di dunia. Satu, jembatan di atas laut. Jika berbicara tentang jembatan laut, tentunya langsung terbesit kepada jembatan Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Jembatan yang menghubungkan 3 kota yang berdekatan yakni Hong Kong, Zhuhai, dan Macau ini dibangun pada tahun 2004 dan rampung pada tahun 2018. Pembangunan jembatan ini dimulai dengan pembuatan desain, lalu dilakukan pembuatan pondasi atau tiang jembatan yang tentunya pengerjaannya harus dilakukan dengan benar agar jembatan bisa kokoh. Selanjutnya setelah pondasi jadi, rangkai besi tersebut ditaruh di bagian badan jembatan untuk kemudian dilakukan pengaspalan. Terakhir, setelah ornamen jembatan selesai, barulah kemudian memasuki tahap pengecekan agar bisa lulus uji keamanan. Untuk biaya sendiri, jembatan ini menghabiskan sekitar 218,5 triliun rupiah. Jumlah yang sangat sebanding dengan manfaatnya nanti. 2. Terowongan bawah laut. Terowongan merupakan salah satu alternatif untuk memangkas jarak ataupun mengurai kemacetan. Tak heran, banyak negara berlomba-lomba membuat terowongan. Bahkan tak jarang yang melakukan terobosan dengan membuat terowongan bawah laut. Terkesan tidak masuk akal, namun begitulah adanya. Terowongan Danau Taihu namanya. Terowongan ini terdapat di Provinsi Jiangsu dan menghubungkan kota Shanghai dan Nanjing. Dimulai pada awal tahun 2018, terowongan ini selesai dibuat pada tahun 2021 lalu. Dengan lebar 43,6 meter dan panjang 10,79 km, membuat terowongan ini menjadi terowongan terlebar dan terpanjang di Cina. Pembangunan terowongan ini dilakukan secara terstruktur. Mulanya dilakukan pembangunan cofferdam terlebih dahulu. Selanjutnya air harus dikeringkan terlebih dahulu. Setelah kering, cofferdam akan ditimbun dengan tanah galian dan akan dibangun struktur terowongan. Dengan panjang dan proses yang begitu lama, tak heran pembangunan terowongan Danau Taihu menghabiskan biaya sebesar 1,56 miliar US dollar atau senilai 23 triliun rupiah. 3. Rumah terapung. Menikmati pemandangan bawah laut dengan cara snorkeling mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya jika hal itu dilakukan dengan hanya berdiam diri di kamar saja? Seperti yang dihadirkan Floating Seahorse Dubai ini. Floating Seahorse sendiri bisa dibilang seperti rumah terapung, namun memiliki fasilitas yang mewah dan megah. Hunian yang pembuatannya dimulai sejak tahun 2016 ini terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai di atas permukaan laut, dek atas, dan juga lantai di bawah permukaan air. Semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, adapun proses pembangunannya terbilang cepat. Selain dengan menggunakan tenaga manusia, rumah terapung ini juga menggunakan tenaga mesin. Pembangunan rumah terapung ini diawali dengan pembuatan rangka bawah. Lalu kemudian rangka tersebut digabungkan dengan material komposit. Setelahnya, pengerjaan rumah menuju ke bagian atas. Di sana prosesnya hampir sama dengan bagian bawah tadi. Kemudian, barulah rumah terapung ini dicat dan diberi hiasan sesuai desain yang sudah ada. Terakhir, rumah terapung siap untuk dipindahkan ke lautan lepas. Kabarnya pembuatan hunian ini menelan biaya 3,2 juta dolar atau sekitar 42 miliar rupiah. 4. Bendungan membelah laut. Selain dikenal sebagai negara yang ahli dalam melakukan reklamasi pulau, Belanda juga hebat dalam membuat bendungan.
seperti bendungan Oosterschelde de Kering yang dibangun pada tahun 1976 ini. Pembangunan bendungan Oosterschelde de Kering didasari oleh tragedi banjir Laut Utara tahun 1953. Dengan panjang 9 km dan 62 pintu baja dan lebar 42 meter, bendungan ini berfungsi sebagai penghalang banjir, sarana air bersih, dan irigasi hingga sebagai penghubung pulau. Menelisik dampaknya yang begitu signifikan bagi masyarakat, membuat pemerintah Belanda berani mengeluarkan uang sekitar 2,5 miliar euro atau 40 triliun rupiah untuk membangun bendungan ini. Demi membuat bendungan yang kuat, tentunya membutuhkan proses yang cukup panjang, mulai dari pembuatan pondasi dan juga pilon. Setelah itu dilakukan penggalian parit di antara dua pulau sesuai yang direncanakan. Nah, parit tadi akan dibuat pondasi untuk pilon-pilon tadi. Selanjutnya, di atas parit lapisan mat yang diberi bahan fleksibel diberi bebatuan untuk mencegah terjadinya erosi di bawah mat. Kemudian, pilon yang sudah jadi diangkat dengan kapal khusus dan langsung diturunkan di atas mat. Lalu di dalam pilon diisi pasir dan ditutup dengan beton. Dan di bagian bawah pilon diberi bebatuan agar pondasi kokoh tak terseret arus air. Terakhir, hidrolik cek raksasa disambungkan ke pintu air pada pilon ini, yang nantinya berfungsi untuk membuka atau menutup bendungan yang dikendalikan petugas. 5. Hotel bawah laut. Biasanya hotel dibangun di tengah kota dengan pemandangan perkotaan. Namun hal itu tak berlaku dengan hotel satu ini yang menyajikan pemandangan bawah laut. Hotel yang bernama Atlantis The Palm ini merupakan salah satu hotel bawah laut termewah di dunia saat ini. Hotel ini berada di ujung Pulau Palm, kota Dubai, UAE. Proses pembuatannya pun bisa dibilang lumayan lama, dari tahun 2004 hingga 2008. Ditambah hotel ini menganut desain perpaduan antara arsitektur Arab klasik dengan Eropa, sehingga hotel ini benar-benar memukau setiap wisatawan yang datang. Hotel ini dilengkapi 1.539 kamar dan 17 restoran. Selain itu, juga terdapat 20 akuarium raksasa yang menampung 70.000 spesies hewan laut yang dapat dilihat lewat terowongan raksasa. Mulai dari hiu, ikan pari, piranha, lobster, hingga buaya putih dan masih banyak lagi. Bahkan di sana, para wisatawan juga bisa melihat reruntuhan peradaban yang hilang dan kecelakaan kapal. Adapun pembangunan hotel ini menelan biaya sampai 1,5 miliar dolar atau sekitar 21,5 miliar. Tak heran, biaya per malamnya sangat luar biasa mahal. Dengan merogoh rekening sebesar 250.000 US dollar atau 250 juta rupiah, sudah bisa menikmati pelayanan kelas wahid selama 1 malam di hotel ini. Luar biasa sekali ya! Berkat perkembangan teknologi yang pesat membuat manusia kini sedikit demi sedikit mulai bisa membangun konstruksi yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh otak dan logika. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!